Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir masih menggenangi jalur Pantura Demak Semarang. Kendaraan sempat terjebak macet. Banjir setinggi hingga 40 cm masih terjadi di jalur Pantura Demak Semarang. Petugas Satlantas Polres Demak bersiaga untuk mengatur dan mengalihkan arus lalu lintas. Sejumlah kendaraan pribadi tampak melintas, namun beberapa kendaraan roda 4 memilih memutar balik untuk menghindari banjir. Sebelumnya sempat terjadi kemacetan akibat banjir ini. Polisi menerapkan rekayasa arus lalu lintas dengan membuka sejumlah jalur alternatif untuk mengurai kemacetan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan rekan jurnalis iNews Andre Saputra di Jalan Kaligawe, Gayam Sari, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, Andre. Apakah banjir di sana sudah mulai surut? Selamat siang, Syafa dan juga pemirsa. Memang di hari kelima ini situasi di jalur Pantura, tepatnya di mana saat ini saya melaporkan, yaitu di Jalan Kaligawe Raya. Ketinggian air memang menunjukkan tanda-tanda berkurang ataupun surut, namun situasi terkini dapat kami gambarkan, Syafa dan juga pemirsa, bahwa satu jalur masih ditutup untuk menghindari kemacetan ataupun kesemrawutan yang ada di jalur Pantura Semarang Demak ini. Satu jalur lainnya dibuka menjadi dua jalur untuk kendaraan yang berani melintas. Namun hingga pagi hari ini hanya kendaraan-kendaraan besar saja, termasuk kendaraan pribadi berukuran besar yang berani melintas di jalur Pantura Semarang Demak ini. Dapat kami gambarkan, Syafa dan juga pemirsa, situasi terkini di siang hari ini, kondisi jalur Pantura saat ini masih tergenang air dengan ketinggian 30 hingga 40 cm, namun ketinggian itu juga cukup bervariasi. Ada titik-titik terparah seperti di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung, ketinggian air mencapai 50 cm dan belum berkurang dari kemarin. Di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung sendiri, sejumlah petugas dari Koramil, Gayam Sari dan Gunungsari masih berjibaku untuk membantu warga untuk mengakses rumah sakit yang memang aksesnya tergenang oleh banjir yang masih cukup tinggi. Selain itu, dapat kami informasikan pula, Syafa dan pemirsa, jalur Pantura Semarang Demak ini merupakan urat nadi transportasi penghubung antar provinsi, transportasi penyaluran logistik menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Syafa dan juga pemirsa, kita coba untuk beralih ke sisi sebelah kanan. Ini adalah jalur di mana jalur yang dibuka menjadi dua arah. Situasinya masih cukup lengang dan sepi. Hanya beberapa warga sekitar yang masih beraktivitas di hari Minggu. Memang di tengah badan jalan ini ada separator untuk membatasi dua jalur ini. Namun di beberapa sisi memang ketinggian air masih di antara betis hingga lutut orang dewasa atau 40 cm. Dapat kami gambarkan pula, di minggu pagi ini masih terlihat deretan toko yang belum berani membuka gerainya karena memang ketinggian air masih cukup signifikan. Ini adalah lalu lintas yang terjadi kondisi terkini di jalur Pantura. Hanya kendaraan-kendaraan besar seperti truk pengangkut BBM dan juga logistik yang berani melintas. Kondisinya masih cukup tinggi, semakin ke arah kanan memang semakin cukup tinggi kondisinya. Ya, Andre. Ya, akan Andre. Baik,
Baik, Andre, apa upaya yang dilakukan oleh Pemda setempat untuk mengurangi debit air? Apakah pompa penyedot air ini sudah dikerahkan di sana dan kemudian mengenai jalur alternatif, apakah memang bisa dilintasi oleh kendaraan besar pengangkut logistik ini, Andre? Baik, Safa dan juga pemirsa, sejauh ini ada beberapa pompa air, baik portable ataupun rumah pompa yang difungsikan, namun ada dugaan kuat bahwa ada beberapa rumah pompa ataupun unit pompa yang masih rusak, yaitu milik BPWS di beberapa rumah pompa, seperti di rumah pompa Pasar Waru. Ada beberapa unit pompa penyedot air yang masih belum berfungsi. Itu diduga menjadi salah satu penyebab mengapa banjir di Pantura hingga berhari-hari dan belum surut hingga minggu pagi hari ini di hari kelima. Sementara itu untuk pemerintah Kota Semarang sendiri juga kerap melakukan pantauan dan tinjauan ke beberapa titik, terutama di pemukiman padat penduduk. Karena memang untuk jalur Pantura sendiri ini menjadi ranah pusat ataupun merupakan jalan nasional. Baik. Demikian, Cak. Baik, terima kasih Andre Saputra melaporkan langsung dari jalur Pantura Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, ratusan warga rela antre berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi. Ratusan warga didominasi emak-emak ini rela antri berjam-jam dan berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis di Aula Balai Desa Karanggintung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Setiap warga mendapatkan bantuan berupa telur, minyak goreng, susu bubuk hingga garam. Untuk menghindari kericuan, panitia menerapkan sistem berkelompok dalam proses pembagian pangan gratis. Bantuan ini merupakan program pengendalian kerawanan pangan oleh Badan Ketahanan Pangan. Meski antri berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapatkan bahan pangan gratis karena membantu meringankan beban ekonomi mereka. Bako, apa aja dapatnya, Bu? Telur, mie, susu, sama minyak, sama kacang hijau. Ya, alhamdulillah bisa membantu. Seperti makan terus juga makanan pokok punya anak kecil. Di Desa Karanggintung ada 447 warga terdata sebagai keluarga rawan pangan yang menerima bantuan pangan gratis ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak perhelatan olahraga lari Jakarta Running Festival berlangsung hari ini. Menghadirkan berbagai kategori lomba, Jakarta Running Festival juga telah diakui secara internasional. Langsung saja kita simak keseruannya bersama jurnalis iNews Wenda Nura berikut ini. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di tengah-tengah euforia Jakarta Running Festival 2025. Dan pemirsa, untuk event ini merupakan event tahunan yang tidak hanya sekedar lomba lari saja, tapi juga ini untuk mengenalkan gaya hidup sehat di tengah-tengah kota Jakarta. Karena untuk trek larinya pun ini melintasi beberapa jalur ikonik di Jakarta, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI, Monumen Nasional, hingga finishnya di Istora Senayan, Jakarta. Dan kita akan coba melihat langsung bagaimana antusias para pelari yang mengikuti event ini. Bisa dilihat ini para pelari, ini ribuan pelari ikut dalam event Jakarta Running Festival ini. Kita coba akan berinteraksi langsung dengan salah satu warga yang mengikuti event ini. Halo, selamat pagi Mas. Ya, Mas, maaf, dengan Mas siapa dan dari mana? Saya Rian dari Jakarta. Mas ikut event ini sama siapa? Ada teman saya sih berdua. Mas, apa sih motivasi Mas untuk ikut di event Jakarta Running Festival ini? Sebetulnya ini belum pernah full maraton di Jakarta. Jadi merasa tertantang juga karena ini kan cut off time-nya paling cepat ya 5 jam dibandingkan yang lain sekitar 7 sampai 6 jam, ini 5 jam. Jadi pengen ngetes aja, pengen bisa nggak ya gitu tembus dari COT ya. Sebenarnya tadinya ngejar personal best tapi nggak dapat juga. Ini kan ada beberapa kategori juga ya Mas. Tadi Mas ikut kategori yang mana dan gimana tadi selama maratonnya nih, ada kendala apa?
tadi ngambil full maraton 42 kilo. Kendalanya sebenarnya bisa dibilang nggak ada. Cuman ini sih ngeremehin lah. Kita kirain di kota tuh tanjakannya landai. Ternyata naik flyover tuh berasa juga gitu loh. Jadinya capek juga gitu. Terus kemarin kurang tidur juga jadi ya udah. Keren banget, berarti Masnya ini ikut yang full ya Mas ya. Oke, kalau gitu makasih atas waktunya Mas. Salam sehat, sukses selalu. Iya, itu dia pemirsa. Jadi di sini itu di Jakarta Running Festival ada beberapa kategori mulai dari 5 km, 10 km dan yang full 42 km. Dan tadi kayak Masnya ini memang antusias banget karena ternyata lari di tengah-tengah kota juga tidak semudah yang dibayangkan katanya. Dan tentunya selain Mas yang tadi ini tentu warga juga masih antusias menyambut event-event lari lainnya yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.